Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Baik, sekarang saya absen lebih dahulu sebelum kita memasuki pelajaran. Siap, Bu? Ya, Bu. Saya absen ya. Ya. Riko Amiruddin. Hadir, Bu. Adela. Hadir, Bu. Baik, sekarang kita akan masuk materi tentang koloid. Sekarang coba kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari yang mengenai perihal koloid. Koloid. Sabun. Sabun. Sama apa? Sama air. Iya kan? Itu Bu yang dikocok-kocok. Oh, krim kocok. Ya. Krim kocok. Iya. Baik. Untuk Mbak Adela, Tidak tahu Bu, awan. awan. Kok bisa awan? Tidak tahu Bu, saya ngarang. Sekarang, pengertian apa sih koloid itu? Itu Bu, ini loh Bu, ada Bu. Campuran heterogen yang ukuran partikelnya terletak di antara larutan dan suspensi. Ya. Nah, dalam koloid terdapat suspensi. Untuk Mas Riko, apa sih suspensi itu? Kalau suspensi itu Bu kayak gimana ya? Sistem dispersi dengan apa itu? Ukuran partikelnya yang relatif besar gitu. Benar. Menurut saya. Nah, terdapat koloid itu dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pada fase terdispersi dan fase medium pendispersi. Nah, pada fase terdispersi itu zat yang tersebar merata itu dinamakan fase terdispersi. Oh, iya. Dan medium pendispersi itu zat yang menjadi tempat fase terdispersinya. Gimana Bu kalau yang medium pendispersi? Medium itu tempat, Oh, tempatnya. ya, tempat fase terdispersinya yang tersebar tersebut. Seperti contohnya kayak tadi Mbak Adela bilang awan. Nah, awan fase terdispersinya cair. Terus mediumnya menjadi gas. Jenis kolitnya aerosol cair seperti itu. Jadi kalau fase terdispersinya itu zat yang tersebar merata. Kalau mediumnya itu tempat fase terdispersinya. Dari sini paham? Paham Bu. Ya. Terus terdapat jenis yang sudah dijelaskan. Kalau misalnya saya bilang tadi Mas Riko memberikan contoh busa sabun, itu termasuk apa? Fase terdispersinya. Kalau Gas. iya itu gas. Menurut saya gas Bu. Kalau mediumnya Mediumnya cair karena dari perubahan gas terus ya, di mediumnya kan kayak cair-cair gitu. benar. Jenis kolitnya Busa. Betul? ya busa atau bui. Jadi jenisnya itu yang dihasilkan oleh sabun tersebut itu busa. Tuh. Terus kemudian, nah, sistem koloid sama koloid itu berbeda. Kalau koloid tadi campuran heterogen yang ukuran partikelnya terletak di antara larutan dan suspensi. Kalau sistem koloid itu sistem dispersi dari dua atau lebih zat. Seperti itu. Nah, sekarang apa yang kalian pahami tentang perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Apa perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Sebutkan. Perbedaan dari ukuran partikelnya. Ukuran dari partikelnya larutan berapa? Oh, kalau Itu. ini untuk ukuran larutannya itu homogen Bu. Ya, ukurannya. Terus untuk ukurannya kurang dari 1 kali 10 pangkat min 7 Ya, atau sentimeter. 1 nanometer. Ya, atau 1 nanometer karena 0,01 gitu Bu. Ya, Oh, iya. benar. Itu Mbak Adela, ukuran partikel dari koloid.
1 kali 10 pangkat min 7 cm. Ya, kurang lebih yaitu 1 sampai 100 nanometer. Kalau suspensi itu biasanya lebih dari 100 nanometer. Nah, di dalam perbedaan larutan koloid suspensi itu terdapat penampilan fisik. Kalau larutan penampilannya seperti apa? Tidak bisa saring cair. Jernih. Iya, Kalau jadi- koloid, Kalau koloid itu dapat disaring Bu dengan penyaringan ultra, berarti sangat-sangat Teliti. terteliti ya. nah itu dinamakan keruh. Terus kalau suspensi, Dapat disaring. Soalnya kan partikelnya besar. tidak. Kalau suspensi itu keruh. Nah, kalau koloid itu bisa keruh sampai jernih seperti itu. Ya, tapi biasanya keruh itu dapat disaring. Makan bahasa ini ada kasih. Terus kemudian untuk penampilan secara mikroskopis, ada nggak ukuran secara mikroskopisnya? Kalau ukuran sekarang kan. Antara homogen atau heterogen? Homogen atau heterogen? iya. Kalau untuk larutan itu homogen Bu, berarti sifatnya Satu. Ya, satu, homo ya. Homogen. Kalau Mbak Adela, Kalau suspensi itu heterogen. heterogen Peter. Kalau koloid, Heterogen enggak? Heterogen. Koloid heterogen. Namun kelihatannya itu Homogen, Jadi gitu. samar gitu. Sama. ya. Kalau koloid itu homogen karena tidak terlihat bedanya secara antara zat-zat penyusunnya itu tidak terlihat, jadi dinamakan homogen seperti itu. Nah, supaya kalian bisa membedakan antara larutan dan koloid dan suspensi, saya berikan praktek yang antara kalian tuh bisa membedakan antara larutan, koloid, suspensi itu seperti apa. Baik, sekarang saya akan berikan. Nah, di sini terdapat air. Air, susu kental manis, minyak, dan garam. Kira-kira membuat apa? Gorengan. kan gorengan ini. Kolak. Enggak ada pisang. Yang mengenai koloid, kira-kira apa? Coba. Apa? Di sini terdapat garam, minyak, air, dan susu. Kalau dijadikan, kalau ini mau dijadikan apa? Yang tahu nanti saya kasih nilai plus. Es campur. Susu. Salah. Di sini ada minyak, di sini ada susu, dan di sini ada air, dan di sini ada garam. Nah, saya memberikan praktek. Nanti bisa dicoba untuk praktikum di rumah dengan kalian mengenal sistem koloid dengan membedakan antara larutan, suspensi, dan koloid. Ya, di sini saya campurkan air dengan susu. Di sini ada susu. Saya campurkan. Akan menjadi apa? Dan sini terdapat air dengan minyak. Nah, di sini air kita campur dengan garam. Kemudian kita campur. Kita aduk sampai kurang lebih larutan ini terlarut. Kemudian Oh iya sih.
selama 10 menit. Perhatikan tentang kejernihannya. Ini kelas 1, ini kelas 2, dan ini kelas 3. Pada kelas 1, garam yang tercampur merata dalam air. Berarti ini apa? Larutan. Terus campurannya dinamakan campuran apa? Homogen atau heterogen? Homogen. Terus di sini ada di kelas 2 susu dengan air. Jernih atau keruh? Keruh. Terus karena apa kok bisa keruh? Tapi tadi ada susunya. Ya, campuran apa dengan apa? Susu dan air. Terus disebut apa ini? Koloid. Koloid Kenapa kok koloid? karena bersifat heterogen. Yang lebih tampak homogen. Yang lebih tampak. Oh, Iya, koloid itu kan dia itu heterogen, Oh, tapi iya. lebih tampak ke homogen. Soalnya nggak terlalu jelas nih. iya. Pada kelas 3 ada air dengan minyak. Berarti ini ditandai dengan apa? Ini dinamakan apa? Suspensi. Suspensi. Berarti campurannya Tidak bisa menyatu. Homogen. Heterogen. heterogen. Oh, iya. Karena dia tidak bisa menyatu, namanya heterogen karena ditandai dengan adanya bidang batas antara kedua spesies. Jadi ini kan terdapat air, di bawah ini air dan ini minyak. Dia tidak akan menyatu karena di sini terdapat batas antara kedua spesiesnya. Spesies itu campuran ini loh. Bisa dipahami? Bisa membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi? Bisa, Bu. Nah, jadi larutan itu campuran homogen dari zat terlarut dalam pelarut dengan contoh air dan garam. Terus kalau suspensi itu campuran air dan bahan yang tidak larut seperti minyak dengan air. Dan koloid adalah campuran di mana zat penyusunnya itu tetap dan tersebar serta tidak mengedap, tapi bisa dikatakan sebagai larutan sejati karena terlihat keruh atau tidak jernih seperti ini. Ini yang dinamakan koloid karena adanya apa tadi? Koloid adalah Campuran Campuran heterogen yang ukuran partikelnya terletak di antara dua suspensi. ya bisa membedakan ya antara koloid, suspensi, dan larutan. Seperti itu. Dan bisa membedakan ya perbedaan apa sih larutan itu, terus ukurannya, bentuknya seperti apa, terus kemudian suspensi itu seperti apa, dan koloid itu seperti apa. Itu yang dinamakan perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Jadi koloid itu bukan larutan dan larutan juga bukan koloid. Sama dengan suspensi, karena suspensi itu tidak akan menyatu antara dua spesies, selalu ada batasnya seperti minyak dan kayak gap gitu. ya, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari sini paham? Paham, Bu Guru. Saya Bu ingin Iya. tanya. Tadi dikatakan untuk pengertian dari medium pendispersinya itu Iya. lebih jelasnya gimana Bu? Nah, mediumnya itu adalah tempat, Mas. Misalnya di sini kan tadi bisa dicontohkan seperti contohnya busa sabun ya. Ya. Busa sabun itu fase terdispersinya gas. Ya. Fasenya kan gas. Ya. Kemudian mediumnya seperti cair. Ketika Anda mandi, ya kan, sabun itu kan mencair. Ya. Nggak mungkin kan menjadi padat dan pasti akan membentuk jenisnya seperti busa atau buih. Itu yang dinamakan medium. Medium pendispersi itu adalah tempat zat fase yang tersebar merata tersebut. Paham enggak? Jadi kan kalau fase terdispersi itu zatnya, zat yang tersebar merata. Kalau mediumnya itu zat yang menjadi tempat fase pendispersi yang tersebar
pada fase tersebut. Paham nggak dari sini? Mas Riko, paham nggak? Paham. Kalau Mbak Adela, apa yang ingin ditanyakan? Itu Apakah sudah paham? Mau tanya apa jenis-jenis koloid, kan tadi udah disebutkan busa, Iya. aerosol. Nah, itu minta penjelasannya lebih lanjut lagi, kan jenis koloid itu setahu saya juga banyak. Ya, kalau yang tadi seperti contoh sabun, busa sabun, sampo, deterjen atau krim kocok, itu jenisnya selalu busa karena dia menghasilkan busa. Terus kemudian kalau batu apung, karet, biskuit seperti styrofoam, ada yang tahu styrofoam? Nah, itu jenisnya busa padat. Styrofoam kalau digesek-gesek seperti ini kan selalu mengeluarkan kan kayak partikel-partikel kecil. Nah, itu namanya busa padat karena yang dihasilkan busa padat. Nah, untuk mediumnya itu padat, medium pedispersinya. Terus kalau fasenya itu gas. Dari sini paham? Terus kemudian ada lagi seperti susu, es krim, santan, mayones. Itu jenis koloidnya apa? Emulsi. Karena kenapa kok bisa dikatakan emulsi? Karena dia apa? Seperti susu, santan. Itu kenapa kok dikatakan emulsi jenisnya? Cair ketemu cair. Ya, cair ketemu cair. Karena fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya juga cair. Makanya jenis koloidnya itu emulsi. Kalau emulsi padat, kan ada perbedaan antara emulsi padat dan emulsi. Kalau emulsi padat itu seperti apa? Keju. Keju. Kenapa kok bisa keju? Keju kan juga terbuat dari susu, tapi dia bentuknya padat. Padatnya itu apa? Fase terdispersinya atau medium pendispersi? Yang Fase ke padat. Medium. Oh, medium. padatnya itu medium atau fasenya? Oh, Medium. Medium. Kalau fasenya Cair. cair. Bentar. Terus kemudian kita kembali kan setelah ada emulsi itu selalu ada aerosol. Nah, aerosol itu dibedakan menjadi dua, aerosol cair dan aerosol padat. Nah, untuk aerosol cair itu seperti apa Mbak Adela? Tadi Bu, Apa? apa ya tadi? Kabut. Kabut. Untuk fase terdispersinya Kabut. kabut. Kalau kabut untuk fasenya itu dari Cair. gas ke cair. dari gas Ke ke cair. cair, nggak cair ke gas. Kalau kabut. Oh iya, dari cair ke gas Bu ya, maaf Iya. Bu, mohon maaf. Kalau aerosol Enggak. cair itu fase terdispersinya itu cair, terus mediumnya itu gas. Gas. Kalau gas ke cair itu bukan aerosol, namun itu busa. Busa. Pinter. Untuk jenis yang terakhir yaitu sol dan sol padat. Dari Mbak Adela, contoh untuk sol dan sol padat itu apa? Dan fase dispersi, medium pendispersinya itu seperti apa? Coba Mbak sebutkan. Kalau sol itu fasenya padat, kemudian medianya itu cair, terus contohnya lem. Ya, ada di kehidupan sehari ya. Untuk Mas Riko, kalau Kalau- sol padatnya Untuk sol padat itu fasenya padat, untuk mediumnya juga padat. Nah, contohnya itu Bu, kaca berwarna Bu. kaca berwarna. Seperti kehidupan sehari ya, dimana koloid itu selalu kimia itu selalu ada di kehidupan sehari seperti koloid. Ketika kita di dapur pasti kita mengenali tentang koloid seperti susu dan Air. Kalau ini air dengan minyak itu apa? Suspensi. Kalau garam dan air, Larutan. gula dan air, Larutan. benar. Untuk kesimpulannya yaitu koloid adalah campuran Heterogen yang ukuran ukurannya partikelnya itu terletak di antara larutan dan dispensi, berarti di tengah-tengah gitu. ya. Ya. Terus terdapat dikelompokkan menjadi dua yaitu fase dispersi, terdispersi dan medium terdispersi. Kalau fase terdispersi itu apa tadi? Zat Bisa yang tersebar tersebar di me- merata, secara merata. Nah, kalau medium pendispersinya Mediumnya itu wadahnya, tempatnya, medianya. medianya. medianya apa? Media
Ya, kalau medium pendispersi adalah zat yang menjadi tempat fase terdispersi seperti tadi. Jadi jenis-jenis. tempat dari fasenya gitu Ya, ya. seperti tadi jenis-jenis kolotnya. Kalau sabun itu fase terdispersinya cair, mediumnya cair, dan jenis kolotnya seperti buih atau busa itu. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Sudah dulu. Sudah Bu. Kalau sudah selesai dan paham, marilah kita berdoa. Saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata atau kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Bu. Baik, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran tersebut. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan LKS halaman 53 ya. Ya, Bu. Halaman 53 Bu. Ibu Ya. tulis, Pak, Bu. Ya, di buku tulis. Minggu depan dikoreksi gitu Pak. Ya. Sama-sama atau dikumpulkan di kantor, ditumpuk gitu Bu. Dikumpulkan di meja saya. Oh ya, Terima berarti- kasih. Oh ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini saya tak sambung. Wes mari guyu ya wes, ayo. Entekno sen deh. Peran guyu entekno. Aku nang guyu ku 3 tahun. Asap atau debu selalu mediumnya selalu Gas. gas. Kalau fasenya itu padat. Kan kalian membakar itu kan dalam bentuk Padat. padat. Kat. Pendadak pindah. Pausen sik, Man. Ya ngene. Teko, kano, seleten. Oke, aku. Ngobrol sik, Ko. Ben suaramu iso enak, Ko. Merdu jan. Kau wacapane lho ana. Kok sakit? Ini namanya banyu uya. Ini namanya susu campur uya, campur minyak. Ki minyak. Lah nek awakmu aja ngombe iki, rasane asin kok kae ambek aku ngene kok. Rasane ku asin. Kayak aku ambek awak. Heeh, kayak iso nyatu. Lele iki. Baik Saya iki. akan beda lagi samar-samar. Karena lu kayaknya kemungkinan.